Oke teman-teman, kita tahu Liga Indonesia ini didominasi oleh klub-klub yang berada di Pulau Jawa gitu. Terutama Jawa Timur. Dari Jawa Timur kita tahu di Liga 1 juga ada 4 tim, yaitu Persebaya, kemudian Arema, kemudian ada Madura, terus Persik Kediri ya teman-teman. Belum lagi yang ada di Liga 2, mereka juga ada 4 tim kalau nggak salah. Persela Lamongan, Gresik United, kemudian Delta Sidoarjo, terus Putra Delta Sidoarjo gitu kalau nggak salah ya. Iya benar. Nah, walaupun begitu kita nggak akan ngebahas persepak bolaan Jawa Timur gitu. Justru ada yang menarik dari hiruk pikuk persepak bolaan dari Jateng gitu. Nah, walaupun klub-klub Jateng notabene nggak sepopuler klub-klub Jawa Timur ataupun Persib Bandung atau Persija Jakarta, namun saya rasa persepak bolaan Jateng itu lebih ramai gitu ya. Atau bisa dibilang gini, saya sebagai orang Jateng juga mungkin cukup tahu karena saya juga sering nonton ke stadion teman-teman. Jadi kayak di Jateng itu emang masyarakatnya tuh lebih ke cinta timnya itu ya tim kota gitu, tim kota sendiri gitu. Ya walaupun emang beberapa ada juga yang dukungnya ke klub-klub besar, cuman untuk ke kota sendiri di Jateng ini cukup ramai teman-teman gitu. Dan seiring berjalannya waktu, menurut saya persepak bolaan di Jateng ini semakin maju gitu. Malahan bisa suatu saat kita persepak bolaan Jateng bisa menyalip kemajuan dari persepak bolaan Jatim gitu. Nah ini kan bagus ya buat kita tim-tim Jateng, karena ya namanya persepak bolaan memang harus maju gitu, harus banyak tim juga yang melaju atau berkompetisi di liga profesional gitu. Jadi kenapa persepak bolaan Jateng itu menarik buat kita bahas? Itu ada 3 faktor teman-teman kalau menurut saya, yaitu pertama, banyaknya tim-tim profesional yang sekarang berlaga di kompetisi tingkat tertinggi ataupun kasta kedua Liga Indonesia gitu. Ya kita tahu di Liga 1 ada Persis Solo, kemudian ada PSIS Semarang tentunya teman-teman. Terus kemudian di Liga 2 ada 4 tim, yaitu Persijap Jepara, kemudian PSCS Cilacap, Perseka Tegal, kemudian Persipapati. Ya. Jadi menurut saya cukup banyak bisa dibilang ya. Belum lagi tim-tim Liga 3 itu sekarang yang berkompetisi di Liga 3 ya masih bisa dibilang liga amatir sih Liga 3. Cuman di Liga 3 juga banyak tim-timnya, yaitu sekarang itu kalau nggak salah yang berkompetisi itu 39 tim gitu. Ada nama-nama seperti PPSM Magelang. Kita tahu PPSM Magelang yaitu salah satu tim tertua di Indonesia, nomor 2 kalau nggak salah setelah PSM Makassar gitu. Nah, walaupun begitu PPSM Magelang ini masih di Liga 3. Saya harap seiring berjalannya waktu PPSM Magelang bisa bangkit, kemudian ya di Liga 2 paling enggak gitu. Di Liga 1 juga saya rasa pantas lah gitu PPSM Magelang suatu saat, karena tim bersejarah notabene kan. Kemudian ada nama kayak di Liga 3 Persitema Temanggung ya. Kita tahu Persitema juga memiliki stadion yang saya rasa cukup bagus lah gitu. Kemudian di Boyolali juga ada stadion Kebugiro, bagus juga lapangannya gitu.
Persib Pekalongan juga, dan masih banyak lagi tim-tim yang berlaga di Liga 3 yang dulunya sempat populer gitu teman-teman. Persiku Kudus ya, Macan Muria. Nah, dengan adanya 6 tim ini saya rasa persepak bolaan Jateng itu cukup menarik ya teman-teman. Jadi cukup ramai juga di Jateng ini. Mungkin teman-teman bolehlah kalau suatu saat ada waktu nonton sepak bola di Liga Jateng. Terserah mau di Liga 2, Liga 3 ataupun Liga 1 gitu. Nonton derby Jateng juga seru teman-teman, PSIS lawan Persis Solo. Kemudian parameter yang kedua menurut saya stadion, atau bisa dibilang sarana prasarana ya. Nah, akhir-akhir ini kita tahu ada 2 stadion yang baru direnovasi gitu, yaitu Stadion Manahan Solo, kemudian Stadion Jatidiri ya. Stadion yang cukup besar, Stadion Jatidiri sekitar berapa kapasitas ya? Boleh teman-teman kasih tahu di komenan bawah, saya lupa gitu. Mungkin sekitar 25.000 atau berapa ya? 30.000 gitu. Kemudian Persis Solo sekitar 20.000 kalau nggak salah. Itu saya rasa cukup besar sih untuk di Jateng gitu. Dan cukup bagus ya. Ini bisa jadi awal yang bagus untuk tim yang lain di Jateng juga mengikuti gitu untuk perbaikan sarana prasarana gitu. Di Liga 3 aja ada PPSM yang mempunyai stadion yang cukup bagus, yaitu Musso Broto. Kemudian Persikama punya stadion Gemilang ya. Saya rasa juga cukuplah untuk mereka kalau misalkan bisa naik ke Liga 2 gitu. Di Temanggung juga ada Stadion Bumi Pala. Kemudian yang menarik di Pemalang teman-teman, di Pemalang juga baru-baru ini mereka renovasi stadion, yaitu Stadion Mohtar. Boleh cek kalian di Google, dan itu saya rasa cukup bagus lah. Dan walaupun tribunnya nggak terlalu banyak, cuman kapasitas nggak terlalu banyak, itu nggak terlalu berpengaruh menurut saya, karena ya cukup menurut saya itu Stadion Mohtar, dan tinggal perawatan aja gitu sih. Jadi ada beberapa stadion yang menurut saya cukup lah untuk di Liga Profesional Indonesia gitu. Seperti Persijap Jepara juga punya stadion Gelora Bumi Kartini, kemudian Wijaya Kusuma Cilacap. Tinggal dipoles sedikit lah Wijaya Kusuma juga sama Bumi Kartini. Kemudian Stadion Jayakusumo itu bagus, cuman kemarin kita lihat Persijap Jepara waktu away di sana kapasitasnya kurang gitu. Nah, itu perlu diperbaiki lah. Terus kemudian di Persekat saya rasa mereka harus berbenah untuk sarana prasarana stadion gitu. Kemudian ada di Kendal juga ada Stadion Kebon Dalem kalau nggak salah gitu. Jadi stadion-stadion di Jateng ini cukup lumayan lah gitu, walaupun memang nggak sebagus kayak yang ada di Jakarta ataupun di Bekasi ya. Mungkin itu bukan kelas kita, tapi untuk kita ini udah cukup lah, walaupun kita perlu renov dikit-dikit ya teman-teman. Saya harap Pemkab dan instansi terkait bisa untuk ikut inilah ya, tanggung jawab kita bersama ya teman-teman. Tinggal kita yang jaga gitu, sebagai supporter juga kita harus jangan rusak fasilitas ya. Kita boleh dukung, kita boleh loyal, kita boleh fanatik, cuman jangan merusak teman-teman. Kemudian itu yang parameter kedua, banyaknya stadion. Kemudian yang ketiga ini yaitu fanatiknya supporter di Jateng gitu. Saya rasa di Jateng ini supporternya fanatik bisa dibilang, karena
mereka, walau kadang bisa dibilang supporter se-RT gitu-gitu, cuman ya loyal sama kotanya sendiri gitu. Saya punya temen orang-orang Sunda, orang Jawa Barat, mereka rata-rata ya mau itu orang Sukabumi, orang Cianjur, ya mereka dukungnya Persib ataupun Persija gitu teman-teman. Kalau di kita ya memang sih sebagian kita banyak yang dukung tim-tim besar kayak Persebaya, Arema, Persija ataupun Persib. Cuman kita untuk kota sendiri juga lumayan banyak gitu. Kita tahu di Semarang ada supporter yang cukup dikenal gitu, bahkan untuk di kancah nasional seperti nama-nama Panzer Biru, kemudian Snack, terus ada Hooligan gitu. Semarang Atlas kalau nggak salah namanya. Kemudian di Solo ada teman-teman Pasopati, ada B6 Surakarta, kemudian ada yang terbaru ada Ultras Solo ya kalau nggak salah. Jadi semangat untuk mendukung tim kota sendiri di Jateng itu cukup besar gitu. Bahkan tim yang notabene di Liga 3 itu punya supporter yang cukup fanatik gitu. Kalian boleh cek di YouTube gitu. Ada tim-tim seperti Persiku ya, mereka punya supporter SMM. Saya pernah dulu nonton SMM gitu, nonton Persiku gitu langsung away dulu di Temanggung dulu. Wah, itu pertandingan persahabatan tuh supporter banyak teman-teman. Gila sih, saya juga heran. Ini tim Liga 3 pertandingan persahabatan cuman supporternya banyak banget gitu. Jadi cukup bagus lah untuk supporter di Jateng ini. Terus kemudian ada, kita tahu di PPSM Magelang ada Gate One. Mungkin nih suatu saat kalau PPSM Magelang bisa naik di Liga 1, bisa jadi supporter menjadi salah satu supporter terbesar di Indonesia mungkin gitu. Karena di Liga 3 aja mereka bisa hampir menuhin Tribun Timur gitu. Jadi baguslah untuk loyalitas untuk tim-tim kota sendiri. Atau buat tim-tim yang belum disebutin nama-nama supporternya, boleh kalian komen di bawah. Mungkin kita bisa bahas di video selanjutnya, karena video ini terlalu panjang mungkin kalau bisa dibahas karena terlalu banyak gitu hal menarik dari Liga Jateng gitu. Jadi sekian dulu video dari kita. Jadi itu 3 parameternya, yaitu kemajuan sepak bola di Jateng itu dikarenakan karena tim-tim yang ada di liga profesional, kemudian ada sarana prasarana, kemudian supporter gitu. Jadi mungkin suatu saat kita akan bisa jadi yang paling dominan gitu di kancah sepak bola Indonesia gitu. Semoga aja teman-teman. Oke. Jadi see you next video teman-teman.